Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalamu daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin aw marrah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita hadir insyaallah dengan niat yang baik di rumah di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik kita di majlis yang mulia ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah berikan keberkahan umur kita, keberkahan kehidupan kita, keberkahan rezeki kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah kabulkan segala hajat-hajat dunyawiyah kita. Tak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang belum bisa hadir, belum cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayah, memberikan taufik dan hidayah agar bisa hadir, cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Dan kita yang hadir di majlis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita husnul khatimah. Tak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita, kawan kita, orang tua kita, guru-guru kita, khususnya jamaah majlis kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesabaran. Dan juga yang telah meninggal dunia dari orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, keluarga kita, khususnya jamaah majlis kita, Syafi'i, Bang Haji Adis, Ahmad Faiz, dan yang lainnya, juga orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana walidina. Juga kita doakan untuk saudara-saudara kita, jamaah yang telah memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan majlis kita, dan juga yang mewakafkan madrasah Hawataniyah 5. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, Allah mudahkan segala hasil maksud dan tujuannya. Allah berikan ridha, Allah berikan berkah dalam rezekinya. Dan doakan anak-anak yang sekolah di majlis, sekolah di madrasah Hawataniyah 5, semoga Allah berikan ilmu manfaat, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil
tajalla bismi muntaqimi ya تقنطي من ذلة عظمت من الكبائر في الغفران كالأمم يا المصطفى للمقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fi darain amin. Qala Arba'a Samani 84 ya. Qala Thumma yursilullah ya, juga Qala Thumma yursilullah ay yunzilu mataran ka'annahu tallu fatanbutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun thumma yuqalu ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun. Qala berkata perawi atau periwayat hadis meneruskan hadis yang kemarin tentang orang muslim, orang yang beriman dan orang kafir, keadaan matinya ketika nanti datang atau akan mendekati yang namanya hari kiamat. Orang mukmin yang meninggal semua itu ketika ada angin yang menyejukkan semuanya akan mati. Sedangkan orang-orang yang ingkar, orang kafir, meninggalnya dalam keadaan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka mati semua, thumma yursilullah, kemudian Allah mengirimi ayyunzil mataran atau menurunkan, yaitu menurunkan hujan ya. Mengirimi atau menurunkan hujan ka'annahu at-tallu, ka'annahu at-tallu, seperti menurunkan hujan itu menyerupai atol itu seperti apa? Serbuk, serbuk, sari serbuk, kayak serbuk gitu. Tapi di sini apa makna? Menyerupai apa? Air susu. Ya. Mana atol itu serbuk, artinya kayak kita melebar serbuk. Nah, gitu ya. Nah, di serbuk ini turun ke dunia itu, ya, menyebar. Kemudian patan butumin ajsadun nas. Nah, maka bangkit semua jasad manusia. Bangun. Kita tidur seperti kita lagi tidur, kemudian kaget bangun. Tapi bangunnya belum berdiri, duduk masih. Kita kalau ngigo masih ngigo ya, bangun aja ngigo ya. Dan bangun masih merem gitu. Kayak orang bengong. Tsumma yanfahu fihi ukhra. Kemudian ditiupkan
sangkakala yang kedua atau yang lain itu, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka mereka itu berdiri langsung yanzuru, kemudian melihat. Dari duduk bangun, kemudian apa? Dengar trompet kedua, mereka langsung bangun dan bergerak melihat. Masya Allah, di mana ini? Gitu. Kayak kita umpama tidur di rumah, ya. Kemudian saking lelapnya digotong nggak tahu, gitu. Digotong nggak tahu, kita bawa ke tempat tengah-tengah, umpama lapangan, kita taruh di situ, teriakin bangun. Ketika dia bangun kaget, wah gimana nih? Tadi tidur di kasur, ya, gitu. Kaget dia. Mereka bangun semuanya dengan tiupan yang kedua. Mereka berdiri kemudian melihat. Nah, ketika mereka sedang berdiri seperti orang kebingungan, ya, karena udah ini disebutnya alam apa nih? Alam akhirat nih, masuknya alam akhirat nih. Alam apa? Mau masuk ke digiring kepada mahsyar. Ya. Jadi dari alam ruh manusia masuk ke alam perut, dari alam perut kecil lagi keluar lagi ke alam dunia, dari alam dunia masuk lagi yang paling kecil alam barjah, alam kuburan, dari alam kubur dibangkitin lagi, bangun lagi ke alam yang lebih besar, itu alam akhirat. Nah, jadi dari yang alam ruh masuk ke perut ibu kecil berarti, dari alam ibu di alam kandungan keluar gede nih dunia, kita lihat enak ya, mati masuk lagi ke yang kubur sempit asing gelap ya, nggak ketahuan, dibangkitkan lagi ke alam yang lebih gede. Nah, tambah bingung gitu ya. Maka manusia hidupnya kebanyakan bingung ya. Jangan bingung-bingung ya. Tsumma yaqalu ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Nah, ini ada suara memanggil kepada para manusia semuanya, wahai manusia, halummu, cepatlah, halum atau bergegaslah, ila rabbikum, menuju Tuhanmu. Ya, disuruh cepat-cepat pergi ke arah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum, dan mereka berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus berjalan sampai di hadapan Allah Subhanahu. Innahum mas'ulun, apa yang ketika dilakukan oleh kita pas berhenti di hadapan Allah, mereka apa? Innahum mas'ulun, orang-orang yang akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup di dunia. Nah, ini ya, ini paling berat nih ya. Semuanya bingung, nggak ada yang kenal, kiri kanan nggak kenal, boro-boro ya. Nggak dikenal, bingung gitu ya. Semuanya butuh pertolongan, semua butuh pertolongan. Di saat inilah pertolongan itu diperlukan. Maka nggak bedanya kita di dunia. Kita hidup di dunia, kalau yang nolongin banyak, demen nggak? Senang. Begitupun di akhirat atau di alam barzah, di akhirat ya, di alam pada mahsyar, yang nolongin banyak, pasti kita demen, senang. Nah, di antara penolong-penolong kita lah ini majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis zikir. Kalau orang udah usia 40 tahun ke atas, ogah di majlis zikir, majlis ilmu, ya udah, berarti dia nggak butuh penolong. Susah. Kita lihat kemarin saudara kita Ahmad Faiz, begitu indah ya, semua majlis yang dititipkan sholat, baca sholawat, dan ketika dia meninggal 3 hari dihatamin Al-Quran. Itu hikmahnya hadir di majlis. Tiap minggu dibacain Fatihah, dikirimin buat beliau. Kalau yang gak mau hadir gimana? Cuma sekedar ilmu dan pengetahuan atau amal yang dia miliki, seberapa sih banyaknya?
Umur 60 tahun atau 40 tahun, 50 tahun meninggal, ayo hitung-hitungan, banyakkan pahalanya apa dosanya? Ukuran kita nih yang awam, ya, siapa yang nolongin? Nah ini majlis-majlis ini kita tolong semua nih. Makanya sahabat yang baik itu yang memberikan bantuan pertolongan setelah kita meninggal dunia, itu sahabat yang baik. Nah termasuk kita nih sahabat Bang Faiz, termasuk sahabat daripada Bang Haji Ajis BPI. Kenapa? Karena kita masih nolongin mereka. Ya, yang udah meninggal dunia kita bacain Fatihah, kita berikan doa-doa untuk mereka. Berarti apa? Mereka senang. Nah ini kita butuhkan pertolongan seperti ini yang kita butuhkan di dunia agar nanti berlanjut pertolongan di akhirat. Ya. Apa di dalam barzah? Wah sepi sendirian. Mereka digiring untuk menghadap Rabbnya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang kita dapetin tergantung amal kita. Amal kita bagus, bagus jawabannya. Amal kita buruk, ya udah. Ya, makanya ada riwayat dalam perjalanan ketika bangkit dari alam kubur, mereka jalan menuju padang mahsyar itu bermacam-macam rupa manusia. Ada yang bentuknya binatang, ini itu, ya, yang suka berzina jalannya, ya dengan kemaluannya, ya. Yang nggak adil malah nih yang punya bini dua nih, oh kagak adil, jalannya miring. Ya dalam riwayat begitu, orang yang punya bini dua kagak adil, jalannya miring. Ya, ayo deh, doyong. Ya, jangan seorang pengen dua tiga. Kalau belum adil kan. Ya kalau bercanda doang sih nggak apa-apa, mau 10 juga nggak apa-apa. Bercanda. Ya, jadi macam-macam rupa tuh jalan tuh digiring, ya, dengan bentuk amalnya. Ada yang suka ngomongin orang lidahnya sampai ke bawah, kayak anjing, ya, macam-macam. Nah ini semuanya bentuk daripada amal kita di dunia akan dipertanggungjawabkan dan diperlihatkan di situ semua. Melihat juga. Tsumma yaqalu akhriju ba'san nar. Kemudian dikatakan akhriju ba'san nar, keluarkanlah mereka, kirim ke neraka. Nah ini khusus siapa nih? Orang-orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis yang kemarin disebutkan, ya, yang orang pada meninggal dari orang-orang kafir, ya, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang meninggalnya dalam keadaan maksiat kepada Allah, menyembah berhala, menyekutukan Allah, maka mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digiring mereka kemana? Ilannar, ke neraka. Fayuqalu, kemudian dikatakan mereka, saya berkata mungkin malaikat ya, min kam wa kam, dari berapa banyak, ya, dan hingga berapa banyak. Fa yuqalu min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'at wa tis'un, dari setiap 1999 giring ke neraka. Waduh, berat ya. Dimasukin kemana? Digiring ke neraka. Siapa mereka itu? Mereka orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak beriman. Kafir itu orang yang ingkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat ini, para periwayat hadis, beliau mengatakan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzalika qauluhu ta'ala yaumal yaj'alu wildana syiba. Semua hal itu merupakan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaj'alul wildana syiba fa kaifa tattaqun in kafartum yauma yaj'al wildana syiba fa kaifa tattaqun in kafartum. Bagaimana kamu akan dapat menjaga dirimu, ya, in kafartum, jika kamu tetap kufur, artinya tidak beriman kepada Allah. Yaj'alul wildana syiba,
Maksudnya ini hari di mana yang menjadikan anak-anak beruban. Ini mufassir mengatakan di sini anak-anak kecil itu ya, saking takutnya, saking dahsyatnya daripada kiamat itu, ya, mereka itu berubah menjadi tua dan beruban. Jadi cepat anak-anak kecil itu wildana syiban ini, ya, wildana syiban ini artinya anak-anak kecil itu beruban. Maksudnya apa? Dengan saking takutnya itu anak-anak kecil, ya, langsung menjadi tua dan beruban, ya. Dan orang-orang yang hamil langsung lahir. Anak kecil cepat jadi gede, cepat tua, ya. Ini dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hari kiamat, ya. Ini khusus orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yauma yukshafu an saq. Wa dzalika yauma yukshafu an saqin. Ini pada hari betis disingkapkan, diangkat, ya, dibuka, ya. Pada hari di mana betis diangkat itu maksudnya apa? Mufassir mengatakan kalau kita saking takutnya sama sesuatu, gitu ya. Kira-kira kita pakai kain nih, kemudian dikejar anjing. Kira-kira itu kain diangkat apa kagak? Hah? Pengen lari kenceng diangkat, kelihatan betis kan? Nah, itu diangkat. Jadi maksudnya yukshafu an sakin ini datangnya kiamat begitu dahsyat, saking takutnya mereka sampai ngangkat apa ya? Kain dan betis mereka kelihatan, saking takutnya pengen kenceng lari menghindar kiamat. Maksudnya begitu, ya. Jadi lari itu birit-birit, ya. Nah, ini maksud dari yauma yukshafu an sakin. Nah, ini khusus buat mereka orang-orang yang mengalami terjadinya hari kiamat nanti yang disebutkan kemarin. Sebelum ayat ini, hadis kemarin disebutkan mereka santai, enak dalam kekufuran, nikmat, ya. Ternyata sangkakala datang, kocar kacir semua, ya. Nah, ini mereka yang termasuk dalam yang kemarin, di mana orang akan meninggal dengan tiupan pertama. Yang sisa hidup itu hanya orang-orang kafir, dan yang mengalami kejadian hari kiamat hanya orang kafir. Mudah-mudahan, ya, jangan sampai nyelos anak keturunan kita, ya, ngalamin kiamat. Berarti kalau nyelos sampai kiamat berarti anak keturunan kita ada yang tidak beriman. Waliyadzubillah, ya. Kita berlindung dari kekufuran. Al-litu safhatul unqi wa yuwallitu. Al-litu maknanya apa? Leher yang berpaling, ya. Hadis yang di atas itu azgha litan wa rafa'alitan, maksudnya gitu, ya. Memiringkan leher dan mengangkat leher, maksudnya apa? Muter, ya, berpaling, ya. Makna lit, ya. Itu safhatul unqi, ya, pundaknya. Wa yuwallitu hawda ibilihi ayyutinuhu wa yuslihuhu. Makna yuwallid, makna memoles, mempercantik, yaitu melumuri dan memperindah, mempercantik. Wa yuslih, yang di atas juga sama, fa awwalu man yasma'u rajulun yuwallid yulawwitu hawda ibilihi, ya. Seorang laki-laki yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala itu, yaitu orang yang memoles tempat air ontak, artinya sedang ngerapiin, sedang mempercantik, memperbaiki dia punya tempat minum air ontak, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu, tidak akan terjadi as-sa'atu, kiamat, ala ahadin, bagi seorang yaqulu la ilaha illallah, yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya orang yang selama masih ada keimanan dalam hatinya, ketauhidan dalam hatinya, maka tidak akan mengalami kiamat.
Artinya nanti akan datang yang disebutkan kemarin, angin sepoi-sepoi, angin adem yang masih ada dalam hatinya tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka semuanya pasti akan mati. Nah, maka kita imanin itu ya. Ajari nama anak cucu kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan lafaz Allah, termasuk ya orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Nah, itu nyebut Allah dipanjangkan lamnya Allah ya. Maka Allah akan ampuni segala dosanya ya. Paling sedikit berapa tuh? 4.000 dosa. 4.000 dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak kehitung dosa kita ya. Kita dosa nggak kehitung. Kalau dihitung 4.000 dosa, dosa apa aja bingung. Saking banyaknya dosa kita gitu. Ya, 4.000 kecil. Ya. Kalau kita ngingetin kita bingung. Ya saking banyaknya kita bingung. Jadi nggak kehitung. Ya, jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah, minimal 100 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, fayabqa syirarun yataharujun fiha taharujal himar fa alaihim taqumus sa'ah. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, maka yang tersisa adalah kejahatan-kejahatan ya, keburukan yataharujun, mereka berada dalam kekacauan, hancur ya, kebingungan ya. Taharujul himar, kekacauan seperti suara himar. Himar itu keledai, suaranya kagak enak. Oh iya, pernah dengar suara himar, keledai? Itu ya, dulu pernah saya waktu khuruj di Simal ya, itu ada kebenaran ada kandang himar. Itu bunyinya pusing, kagak bisa tidur. Wah, bunyinya kikik, gimana tuh ya? Ya, ada yang bisa bunyinya begitu dah. Ya. Coba ini dari ya, binatang keledai bunyinya gimana? Oh, udah nggak enaknya deh. Ya, itu nggak bisa tidur, udah, ya nggak enak banget bunyinya. Ya. Nah, maka dengkingan himar itu, ya, maka dijadikan apa? Dijadikan contoh saking apa? Saking nggak enak suaranya gitu. Fa'alaihim taqumus sa'ah, maka mereka itulah yang terjadi ya, kiamat. Artinya yang akan mengalami kiamat itu nanti orang-orang yang tidak beriman ya, mereka yang selalu berbuat jahat ya, itu yang akan mengalami kekacauan alam ya, yang akan masuk kepada alam akhirat atau kiamat itu. Mereka akan, semua yang tidak beriman itu ikut di dalam mengalami yang namanya kiamat. Waliyadzubillah. Jangan sampai ya. Oh, ini luar biasa. Wa kadzalika qala alaihi salatu wassalam, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah yutbis sama' bi yaminihi thumma yaqalu anal maliku aina mulukul ardi. Dan Rasulullah SAW bersabda, yaqbidullah, Allah memegang, ngenggam al-ardha, pada bumi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kiamat terjadi, Allah sabda, buminya dipegang Allah. Wa yutwis sama'a biyamini, kemudian Allah lipat, gulung, itu apa? Langit biyamini, dengan kekuasaan Allah. Yamin maknanya bukan tangan kanan, tapi kekuasaan Allah. Ini bumi nih ibaratnya, ya ambil aja gitu. Artinya apa? Dihancurin sama Allah ya, dipegang, dihancurin. Atau kita umpama di kita nih tanah nih semana setangan kita nih gitu. Kita apa? Kita remukin gitu ya. Kemudian kita apa? Banting, nah gitu nih. Kemudian ya, ini dunia habis nih.
Hancur artinya apa? Berkeping-keping habis yang di dalamnya. Nggak nyisa, udah nggak nyisa. Tsumma yaqulu, Allah berfirman, Anal maliku, adalah raja di raja. Aina mulukul ardi, mana para raja dunia? Raja dangdut ada ya? Raja dunia nggak ada, raja dunia. Ratu dangdut, raja dangdut ada. Nah ini habis semua, udah nggak ada tersisa lagi. Udah kalau kita bicara tentang kiamat, kemudian kita bayangkan nih, seolah-olah kita ada di dalam ini. Nggak kepikiran ya. Tsunami kemarin gimana tsunami? Gempa aja kita udah pada kocar-kacir ya. Siapa ketika gempa itu ada di satu hotel, wah gempa, udah kebingungan gimana beneran terjadi aja, baru goyang doang ya, di lantai berapa gitu, di atas lantai 5 goyang, kira-kira gempa doang goyang gitu gimana? Semuanya ketakutan. Bagaimana Allah jadikan bumi itu seperti kapas berterbangan habis. Sama kemana? Nggak kepikiran sama kita ya. Jangan ngalamin. Ada yang mau ngalamin? Doain panjang umur. Doain panjang umur repot nih. Wahakadha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatbillahu wallahu a'lam bishawab." Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna 'ala al-laghas fatub 'alaina taubatan silu kullahu wastur lana al-awrati wa amin lir-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasyair wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi Wadlaw wajhudam la biktisabim minna bil Mustafa Rasul nahza bikul Salla wa sallam Rabbi alaihi wa alihi wa sahbi idadatu sahbi walhamdulillahi fil bada'i wa tanahi Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimma yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.